Monggo silakan dimulai, nggak apa-apa. Halo, halo. Halo Liv, Oke, ini eh, bisa dimulai kah atau kayak gimana konsepnya? Diawali gimana dulu? Oke, halo. Halo guys. Oke, terdengar jelas ya suaraku ya? Apapun datang. Saugi udah rekam ya Saugi? Sebentar ya. Oke, oke. eh ini sampean Alif ini sendirian aja. Apa wawancaranya? Nggak mau dibarengin, mungkin dibarengin kuasa hukumnya sampean untuk join Oh, saya atau coba memang tak tawarkan ke sendirian aja beliau dulu. juga ya. Iya. Oke, coba tak tawarkan. Tapi kalau memang sampean nggak apa-apa sendiri juga nggak apa-apa, aman aja. Gimana Yus? Sorry, maaf baru gabung. Sebelumnya tadi kami dihubungi oleh Pak Sumarsono ya. Pak Sumarsono bilang kalau mau minta hak jawab terkait pemberitaan. Terus buat Mas Alif, tadi Mas. tak sampaikan ya kalau redaksi saat ini tidak ada di Unisma. Jadi mohon maaf terkait hak jawab kami layani melalui secara daring satu. Terus yang kita sampaikan, yang kita ketemu kemarin hari apa? Senin kemarin ya. Itu setelah itu kan dihubungi oleh Yusril. Terus kata Samian menyampaikan, dari Yusril menyampaikan kalau Samian itu bukan jawaban atas berita. Ya udah, sehingga hasil pertemuan itu tidak kami sampaikan sebagai hak jawab sesuai dari keinginan Samian. Oke. Kalau hari ini Samian mau menyampaikan hak jawab, kami persilahkan. Nanti dicatat oleh tim redaksi. Kemudian setelah
hak jawab sudah dituliskan, nanti bisa sampean cek lagi sebelum dipublish apakah sudah sesuai atau belum. Oke, Gitu. iya. Ya sebelumnya Jadi, juga aku mohon maaf juga ya ke Yusril dan juga teman-teman yang lain dikarenakan untuk yang kemarin itu posisinya pada saat itu aku pas lagi gak di Malang. Jadi otomatis secara otomatis aku gak balas WA-nya Mas Sauki juga. Mohon maaf nggak kebales, WA-nya Yusril juga nggak kebales. Mohon maaf apa namanya? Gak bisa pada saat itu ya Yusril terutama Yusril gak bisa tak hadiri dengan adanya pertemuan sebagai hak jawab itu tadi ya, aku menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan bermaksud berniat seperti apa, tapi ada halangan yang harus aku selesaikan dan gak bisa untuk bertemu Mas Yusril gitu. Awalan dari aku itu, Mas. Oke, Ini apa-apa kok. ini nggak bisa apa-apa karena hak jawab itu kan hak sampean, mau diambil atau tidak itu haknya sampean. Jadi kami hanya memberikan praktek itu. Kalau mau diambil silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi seperti itu Mas. nggih. Berarti ini langsung tak mulai dari aku langsung bercerita dulu begitu atau mungkin ada bagaimana mekanismenya? Eh, ya boleh begitu. Jadi sampean memberikan pernyataan dulu gimana, nanti kami akan ajukan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjutnya. Gitu, nggih. Ya, apa namanya gini ya Mas Yusril dan teman-teman sekalian, sebelumnya itu terkait masalah yang dari awal pemberitaan itu ada, itu sebelumnya aku nggak ada suatu hal yang membuat aku tuh kepikiran gitu, karena aku sendiri tidak merasakan dan tidak apa ya ibaratnya tidak merasakan dan juga tidak melakukan hal tersebut gitu, dikarenakan pada saat awalnya itu pas keadaanku itu pas lagi narik Shopee Food pada saat malam hari Minggu tanggal 12 atau tanggal 19 gitu aku agak lupa, itu ditelepon oleh teman-temanku, teman-teman anak-anak duta perpus, dan itu bilang kalau misalkan eh, kok namamu dan juga ada berita, kan yang diberitakan di awal itu kan dari harian Cendikia kalau nggak salah, saya ingat gitu, itu bilang seperti ini, si Mbak Sofi negur aku, loh kok ini namamu dan juga foto-fotomu udah viral gitu loh di mana-mana, kamu kenapa, ada masalah apa? Terus ku jawab, emang ada masalah apa Mbak? Aku nggak ada masalah apa-apa, kok katanya kamu melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan lain sebagainya gitu. Terus aku ngomong, loh lah ngapain lah, aku sekarang loh sedang kerja ibaratkan si Shopee Food, aku lagi nganterin customer juga, nganterin pesanan nih customer. Terus kamu coba minggir dulu, coba buat berkomunikasi dulu. Akhirnya aku coba buat berkomunikasi, aku ngomong kalau misalkan ikut tadi gak benar. Dan aku mohon ya Liv, ini mohon untuk diselesaikan dan lain sebagainya karena kamu udah tersebar di mana-mana, bilangnya kayak gitu. Nah, terus ketika pada saat itu langsung tak konfirmasi ke, seingatku tak konfirmasi ke Mas Yauki kalau nggak salah. Afirmasi ke Mas Yauki, itu perihal masalah berita-berita itu, insya Allah chatnya masih ada, dan apa namanya, eh, aku coba buat komunikasi terhadap si pihak pelapor, karena kebetulan di berita itu kan ada nama si pelapornya juga, langsung beliau tak chat. Nah ketika aku chat, itu beliau bilangnya gini, memang berita itu tertuju ke sampean Mas, ditujukan memang ke sampean. Nah, pada dasarnya kan awalnya aku cuek karena aku juga gak melakukan, ngapain aku juga harus ribut gitu loh. Tapi ketika si pihak pelapor itu menunjukkan bahwa diriku yang melakukan seperti itu, akhirnya aku klarifikasi lah. Nah, setelah dari itu semua,
Aku malamnya pada saat itu juga tanggal 12, kalau nggak 11, 19 atau tanggal 12 aku agak lupa. Pokok yang beritanya pihak LPM itu naik. 19. Oke, tanggal 19 itu pas beritanya itu naik, aku langsung ini apa namanya datang ke Polresta dan memang Mas Rizky kebetulan itu juga bilang kalau semisalkan dokumen gue itu tadi sudah di tahap penyidikan dan sudah di tahap di bagian OPPA. Langsunglah pada saat malam itu aku tinjau ke Polresta. Ke bagian mana? Aku langsung ke reskrim di belakang. Ketika aku tinjau, menanyakan hal tersebut, ternyata jawaban dari si pihak Polresta, kebetulan pada saat itu kan juga masih malam. Nah itu bilang kalau misalkan dokumennya sampai nggak ada mas. Oke lah di reskrim, bilangnya kayak gitu. Coba untuk memastikan lagi, sampean besok pagi sampean datang ke UPPA karena sesuai dengan arahannya Mas Rizky kalau aku disuruh ke bagian UPPA, bagian perempuan dan anak. Nah setelah itu aku menanyakan juga terkait beritanya gini gimana Pak. Ini meskipun ya Kak tahu ini saya apa enggak, tapi si pihak pelapor sudah ditujukan bahwa beritanya itu untuk saya. Ya misalkan memang dirasa beritanya itu bukan untuk sampean, sampean tinggal konfirmasi 2 langkah lagi Mas kepada si pihak pengupload berita. Oh, nggih Pak, siap. Setelah itu paginya kalau nggak salah, itu aku ke Polres lagi ke bagian UPPA karena sesuai dengan instruksinya Mas Rizky. Ketika aku ke bagian UPPA, aku menanyakan dokumen itu dan bilang kalau semisalkan dokumen itu nggak ada. Kami bukan nggak ada ya, bisa dibilang lebih tepatnya dokumennya masih belum kami terima, dokumennya masih belum turun. Jika dirasa memang sampean nanti dokumennya ada dan memang membutuhkan banyak bukti dan membutuhkan klarifikasi dari sampean, sampean akan secara otomatis akan dipanggil mas. Oh begitu bu, baik, ikutinlah aku. Nah setelah itu semua, karena kebetulan juga Pak Marsono itu juga mengetahui akan hal itu, akhirnya aku ketika setelah dari Polres paginya, sorenya aku ke Pak Marsono. Pak Marsono kan kebetulan masih kerabat sama aku, masih bisa dibilang Pak Diku jauh dari ibu. Itu beliau juga ngecek tekan akan berita itu. Mas, ini beneran tak? Apa sampean gini gini gini. Tak ceritakanlah sesuai yang tak barusan tak ceritakan. Oke wis kalau gitu sampean butuh penasihat hukum. Nah, kembali kepada Mas Rizky, kembali kepada yang aku bilang tadi terkait yang masalah di UPPA itu. Akhirnya setelah dari UPPA itu aku chat Mas Rizky. Mas, apakah sampean mau Mas untuk tak ajak bertemu, klarifikasi, baiknya gimana? Karena aku di bagian UPPA, dokumennya itu aku gak ada Mas. Dan juga di bagian reskrim juga gak ada. Ini gimana baiknya? Iya Mas, Mas, gak apa-apa. Aku agak lupa itu tanggalnya. Lek gak salah pada saat pagi itu juga tanggal 13-nya kalau gak salah Mas, saya ingatku ya. Itu aku ke kampus karena Mas Rizky ketika pas tak chat saya nggak ada kepentingan sepenting itu Mas apa ya apa ngono chat kepentingan sepenting itu Mas untuk bertemu di Polres karena pada saat malam itu tak ajak ke Polres langsung kan Mas Rizky-nya nggak mau. Oke lah akhirnya beliau minta untuk bertemu di kampus, akhirnya aku malam langsung ke Polres sendiri maksudnya gitu. Setelah aku tadi besoknya itu setelah aku ke Mas Rizky dan aku menanyakannya gimana Mas ini terkait berita ini gini 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 Mas, sesuai yang tadi tak sampaikan. Ya gini loh Mas, semisalkan memang nanti bisa dibuktikan di persidangan dan lain sebagainya, nanti bisa dibuktikan di ini. Lah terus aku ngomong juga pada saat di situ Mas, nomor WA aku itu juga keblokir. Hampir sering berapa kali nomorku keblokir.
4, 5, hampir 7 kali nomorku keblokir. Berkali-kali nomorku keblokir, Mas. Ini gak apa-apa, Mas. Nanti nanti Samen sampaikan di persidangan. Bilangnya Mas Rizky kayak gitu. Coba Samen sampaikan aja nanti di persidangan. Oh, iya Mas. Udah aku gak terlalu banyak bicara pada saat itu. Hanya konfirmasi terkait ini dan aku juga menanyakan alurnya gimana sih Mas kok bisa sampai ke Polres dan sebagainya. Aku hanya menanyakan hal itu. Terus selanjutnya aku juga sekarang itu bikin surat pengaduan juga terkait masalah nomor WA aku tadi itu yang ke blokir karena udah hampir sekitar kesekian kalinya mulai dari awalku nomor sampai nomor-nomorku yang sekarang juga mungkin teman-teman juga di luar dari konteks ini teman-teman juga mengetahui dan memang tak sampaikan aku juga ada beberapa barang buktinya juga yang udah tak sampaikan juga di bagian Satgasnya Unisma. Kebetulan aku Jumat nggak salah tanggal 24 itu juga aku udah dipanggil di Unisma, diwawancarai lah ibaratkan ditanya klarifikasi undangan klarifikasi ini teman-teman jika memang butuh undangannya tak bisa tak kirim. Udah saya sampaikan semua di sana, tidak ada yang tak kurangin, tidak ada yang tak tambahin, semua udah tak sampaikan di sana. Terus aku juga bilang di situ kalau misalkan saya ini juga korban Pak, masalah ini kenapa di nomorku yang 0877 sampai sekian nanti teman-teman bisa baca sendiri, udah tak susun dokumennya, barang buktinya. Itu juga masalahnya aku juga dicat dengan orang nggak jelas. Nah, pada saat itu juga nomor WA aku juga langsung keblokir Pak. Ya wis, bikin aja Mas surat pengaduan ke Polres. Dan sekarang suratku sudah naik. Aku nggak tahu turun dari Polres itu kapan untuk surat-suratnya. Karena beliau bilang, ya wis nanti akan kami proses Mas. Bilang seperti itu. Oke. Terus juga si penasihat hukumku bilang, kalau misalkan nanti akan saya tinjau Mas terkait dokumennya sampean tuh ada apa enggak di Polresta. Ternyata sejauh ini beliau bilang kalau misalkan nggak ada dokumennya sampean, tapi aku belum bisa menyertakan secara bukti yang valid gitu. Terus setelah itu eh, aku juga bercerita terhadap penasihat hukumku, advokatku, kalau misalkan saya nggak melakukan hal yang demikian itu Pak. Saya sampaikan seperti itu. Apa bukti nih Mas? Oke Pak. Dan kemarin ketika pas di Satgas itu kan udah di spill toh nama-nama yang mungkin terindikasi korban aku juga gak paham ya. Dan itu yang tak bingungkan kok satu kelas semua, satu kelas sama aku. Aku ya kaget. Aku sak kelas mbak aku, termasuk ya teman-teman ikulah. Terus tak sampai no nang Pak Naim bagian Satgas. Loh aku lek kenal ya kenal Pak. Aku ya ada beberapa orang yang deket sama aku. Ya ada, ya tak sampaikan juga. Terus mari ngono, sampean ngapain dengan orang-orang yang dekat dengan sampean dan lain sebagainya itu. Udah, tak sampai no sitok-sitok karena memang Pak Naim mintanya setiap orang memberikan kesimpulan satu. Oke lah, tak sampaikan. Mulai dari teman-temanku kelas, sebutlah wis, misalkan, data aku bilang kayak gini. Teman kenal Mas atas nama Firda Amalia. Kenal Mas? Pernah deket? Pernah. Jawab gitu. Teman pernah ngapain sama dia? Aku sebutin, aku jelasin. Ya saya pernah deket Mas. Pernah nyamperin ke apa Prodadi. Sempat bertemu juga dengan orang tuanya. Sempat juga pada saat itu kita sama-sama saling dekat dan juga seringlah boncengan gitu Pak. Tak sampaikan kayak gitu ke Satgas Onisma. Terus Samen kenal Mas sama Abela. Kenal Pak. Pernah deket Mas? Pernah Pak. Dari konteks apa? Itu awal-awal Pak deketnya pada saat semester-semester lalu, semester 1. Baca gitu. Oh, terus gimana sama ini Siti Faiza? Kenal Bapak. Itu juga masih satu teman dengan Abel. Tapi saya kenal dengan beliau.
Kalau sama Gana, sampean kenal gitu. Kenal Bapak, itu juga masih teman dekat dengan saya. Tapi dekat enggak Pak. Terus setelah itu sampean kenal sama siapa lagi? Mbak Jenny. Oh, ini sebenarnya sing Mbak Jenny ini agak bingung karena aku mengakui bahwa aku nggak ada Pak atas nama teman Jenny. Anak hukum, iya, saya nggak ada Pak. Terus setelah itu aku ngomong, eh ini dari mana sih Pak? Maksudnya sing Mbak Jenny ini anak hukum. Karena ada kaitannya juga dengan aku yang kerja di Bakak. Bukan kerja lah, istilahnya membantu Pak Sulis untuk di Bakak. Nah terus eh iki loh Mas, sing jenenge Zensi iku loh. Aku bilang, bapaknya bilang kayak gitu. Oh, lek Zensi aku kenal Pak. Lek misalkan Jenny aku gak ero. Tapi apa ya mungkin Zensi iki sing Jenny iku Pak maksudnya. Ya bisa jadi. Ciri-ciri ini apa sih ditanyain lah Mbak Satgas. Ya kalau Zensi ciri-cirinya dia pakai kacamata Pak. Terus mari ngono. Dek iku entah yo apa kancen gak kenal ambek aku rodok menengan ngono lho. Jabi tuh. Oh iya, terus sampean kenalin Zensi ku ya apa? Ya beliau bilangnya karena aku sendiri juga tahu dari beliau karena satu media partner rekan kerja medianya Bakak Unisma. Ya tak aku tahu Pak, taunya gimana? Dia itu seneng kayak wibu-wibu ngono ku lho Mbak. Pak, seneng kayak anime-anime. Terus saya juga ngimbangin lah pada saat itu pembahasan tentang anime. Pembahasan apa Mas? Ya banyak sih Pak, kan genre anime kan banyak toh. Kayak misalkan One Piece, opo ya opo tak sampaikan kayak gitu kepada pihak satgasnya. Terbuka aku semua ke satgas. Nah, terus setelah itu kalau Cia ini apa sampean kenal? Takon itu. Cia sopo ya Pak Cia? Dan kebetulan juga beliau satgasnya Unisma lagi bilang, apakah sampean punya track record di dedikasi Mas? Gitu. Oh ada Pak, dedikasi di mana? Di Sudimoro. Terus sampean pernah ngapain di sana? Iya, berdedikasi selama 20 hari Bapak. Interaksinya sama siapa aja selain sama teman-teman posko. Saya kebetulan ngajar di kelas 6 Bapak. Dan juga teman-teman yang lain ada interaksi sama di kelas 4 juga. Siapa Mas di kelas 4 yang sampean kenal? Rehan Pak, anak cowok. Terus kalau di kelas 6? Ada sih Pak, beberapa orang. Ya saya juga muter sih Pak, bukan hanya di kelas 6 aja. Saya juga muter ke kelas 5, muter ke kelas 3, muter ke kelas 2 gitu. Terus apakah di dedikasiku cuma SD aja, Mas? MI aja. Karena kebetulan saya bilang kalau aku kebagian di MI. Enggak, Pak, ada SD juga ada, SMP juga ada, bagian yang ke kepala desa juga ada. Banyak. Oh iya. Tapi sama nggak ngerti atas nama sing Cia kita. Ya, nggak tahu, Pak. Soalnya dari dari teman-teman itu perkenalannya nggak ada atas nama Cia. Dan saya bahkan udah putus kontak dengan mereka-mereka semua dikarenakan nomor saya yang udah bolak-balik keganti itu tadi. Terus habis itu, oh ya wes. Intinya pokok seperti itulah. Yo, sing bisa tak singkat yo, Mas Saufi dan Yusril dari semua sekian ceritaku ya, itu yang Mas yang tak ceritakan ke mana? Bagian Satgasnya Unisma. Nanti juga bisa diperkuat oleh dokumen-dokumen barang bukti yang tak sampaikan ke Satgasnya Unisma juga ada beberapa nanti mohon doanya buat surat pengaduanku ke Polres juga biar ndang turun biar agak ada barang buktinya juga. Terus terkait dokumennya Mas Rizky yang disampaikan ke Polres ada atau tidaknya itu juga akan segera tak sisipkan ke sampean biar kuat juga buktinya. Gitu. Pokok semuanya udah tak sampaikan ke sana. Gitu. Ya oleh sing sejauh ini sing bisa tak sampaikan itu Mas.
Soalnya aku sendiri juga bagi waktu gitu, mohon maaf mungkin ada yang kurang lengkap atau gimana gitu. Karena dengan penasihat hukumku bilang sampaikan aja apa adanya Mas, sesuai dengan yang sampean cerita dengan Pak Naim. Baik Bapak, tak jawab gitu. Ya itu tadi kita sampaikan apa adanya. Itu Mas. Oke, baik. Tadi kan sampean bilang bahwa sudah dipanggil ya ke Satgas PPKPT Unisma, dan itu sampean juga sudah memberikan bukti-bukti bantahan ke mereka gitu. Hanya ada Nah, mungkin 2 dokumen kayaknya Mas Yusril yang menyusul dari Polres dan juga dari pihak penasihat hukumku. Itu sih. nah ya, kalau boleh disampaikan kepada publik begitu. Nah, maaf ulang ya. Kalau boleh disampaikan kepada publik, bukti konkret seperti apa yang sampean serahkan itu ke Satgas untuk menyangkal tuduhan tersebut gitu. Oke, bentar Eh, Mas Bukti Yusril, apa? mohon maaf sebelumnya sama Mas Alif. Nggih, Gini nggih. ya, kita harus memposisikan dengan benar terkait masalah ini. Pertama, terkait pemberitaan yang dilakukan LPM adalah terkait pemberitaan. Terkait apa namanya, mohon maaf, praduga, Nggih, nggih, praduga. nggih. Apa istilahnya? Terkait kasus ini di luar LPM mohon dipahami. Jadi konfirmasi yang dilakukan oleh Mas Alif terkait kasus ini silakan disampaikan oleh ke PKP PK, PKP PPKPT kemudian juga dengan Polres. Ini saya izin dulu memposisikan sebagai wakilan dan pendamping korban. Uh, ini samping saya ada Mbak Alicia dan Mbak Alicia saja. Mas Rizky mohon maaf tidak bisa hadir juga karena dia masih sakit. Jadi, terkait kasus ini, terkait LPM fenomena ya sampai terkait hak jawab atas berita tersebut. Dan sedangkan sebenarnya di berita juga kan tidak ada penyebutan secara langsung. Iya, iya. Dan terkait korban maupun pelaku hanya ada inisial gitu kan. Terus saya juga bilang terkait siapa yang ada dalam sebagai pelaku. Saya juga kemarin sudah menyampaikan bahwa pihak LPM tidak bisa menjawab ataupun menyangkal karena yang dilakukan oleh LPM hanya sekadar memberitakan. Kemudian makanya untuk terkait kasus kemarin saya arahkan kepada Mas Rizky kan, dan ternyata Mas Rizky bilang kalau itu ditujukan kepada saya. Jadi begini, narasinya harus diubah. Pemberitaan itu tidak ditujukan kepada siapapun, melainkan hanya terhadap permasalahan kasus. Sedangkan jangan posisi Rizky waktu menjawab saat itu dengan Alicia adalah dia sebagai pendamping pelapor, bukan sebagai LPM fenomena. Jadi perlu diputuskan ya. Jadi terkait bukti-bukti atau apapun itu, kalau yang berkenan menyampaikan juga nggak apa-apa. Kalau nggak berkenan juga nggak apa-apa atas ada LPM. Jadi mohon maaf Mas Yusril terkait hal tersebut saya tanyakan ada karena kita harus membedakan posisi antara kasus dengan pemberitaan. Yaitu kemudian mungkin saya menyampaikan ya, mungkin itu saja sih terkait bagaimana kasusnya ada di Polresta dan lain-lain. Mungkin bisa dikonfirmasi kepada pihak pendamping korban atau pendamping apa namanya, pendamping dari pelapor atau pengadu, seperti itu. Terima kasih. Nggih. Makasih Mas Oki. Aku juga sebenarnya izin ya Mas Yusril ya mau berbicara terkait pokok intinya kan aku manut apa kata penasihat hukumku toh. Penasihat hukumku pokok bilang sampaikan aja, tidak ada yang perlu ditakutkan dan tidak ada yang perlu dikurangi dan ditambahi. Sampaikan sesuai dengan yang Pak Naim Satgasnya Unisma
sampean ditanyai ya itu sampaikan semua. Nggih Pak, ya ini saya sampaikan. Urusan masalah nanti ini mau diberitakannya seperti bagaimana atau ada konfirmasi 2 langkah yang kayak gimana itu aku ngikut dari yang lebih mengerti aja gitu. Dan aku pun juga nggak bisa terlalu apa ya namanya ya, nggak bisa terlalu memberikan informasi lebih karena bilangnya pihak Satgasnya Unisma nanti akan kami beritahu untuk keputusan dari rektornya bagaimana dan lain sebagainya nanti. Jadi aku rasa itu udah wewenangnya Satgas kalau pada saat itu. Itu sih Mas. Oke, terkait itu kan berbeda kasus ya. Nggih. Terus menarik sampai naik jawab terhadap teknologinya atas pemberitaan itu, sampean mau menyampaikan terkait Bagaimana? Gimana Mas? Kurang jelas Mas. Mohon maaf. jawab Tak jawab. ini ke sini. Cek. Bentar ya. Ini mikrofonnya terhadap headset. Oke, kedengeran nggak? Ya, sampun. Oke, jadi terkait hak jawab terhadap berita tersebut, di sini kan jenengan merasa sebagai terduga dalam pemberitaan ABT itu. Tapi Iya. tetap nanti jenengan mau disampaikan secara langsung nama jenengan atau secara siap saja. Ya mengingat terkait ini dengan adanya pertemuan daring iki yo daring aja wis Mas, takutnya kok semisalkan ketemu malah sampean bisa aku nih sing gak bisa aku malah gak Enggak, bukan selesai itu. gitu. Terkait penulisan hak jawab itu Heeh. jenengan mau disampaikan atas nama eh, inisial ATD atau sebagai Arif Matematika. Oh, sesuai dengan inisial aja. Soalnya Inisial sebetulnya kok aja. gini, nggih, inisial aja. Dikarenakan gini Mas, karena yang Mas Yauki udah tak beritahu dulu juga kemarin-kemarin juga apa namanya? Sebenarnya aku kan ini juga meskipun hanya sebagai inisial ya Mas, tapi meskipun aku juga nggak merasa, wah aku juga merasa, toh juga ini juga masih inisial. Dan pertama problemnya itu ketika aku konfirmasi terhadap Mas Rizky langsung menunjuk bahwa ini aku otomatis langsung speak up kan, apalagi aku nggak merasa, apalagi aku langsung speak up seperti itu. Jadi sebetulnya semisalkan dari pihak Mas Rizky itu nggak bilang semisalkan Iya, itu iya, aku. tak sampaikan tadi ya. Ha, ha, Terkait ha. pemeriksaan, terkait itu, kan harus memposisikan itu sebagai pendamping pelapor, bukan Ya, sebagai orang di LKMN. ya, Sebagai ya, nggih Mas, nggih. Ya aku juga kurang paham ya alurin nanti kayak gimana. Maksudnya, iki tak sampaikan mungkin barangkali sampean sing lebih ngerti ngono lho maksudku. Jadi tak sampaikan ngene, isine koyo ngono. Ya, ya gitulah Mas, pokok intinya sing tak sampaikan ke sampean. Pokoknya tadi aku minta lek misalkan ini dengan adanya inisial gitu, wis gak apa-apa. Gitu sih Mas. Berarti mungkin sampean sampaikan dulu aja Mas Alif bahwa soal tentang pemberitaan ini sampean ingin menjawab seperti apa gitu. Soal pemberitaan ini sampean ingin menjawab seperti apa? Ya kalau misalkan bisa dijawab secara simply aku membantah keras dengan adanya Oke. pemberitaan ini dengan diperkuat bukti oleh si pihak pelapor bilang kalau memang dugaan itu dikhususkan ke saya. Jadi saya bantah, aku gak ngono dengan adanya cerita yang tak sampaikan tadi gitu loh Mas Yusril. jadi misal di nanti sampai disebutkan kita membuka adalah itu salah satu adalah dia bukan sebagai pelaku. Ya, Itu oke. Ya aku sing bisa tak jawab, aku membantah ngono lho Mas intinya ya apa ya aku ngomongnya ya. Masalahnya
Sing jare nasihat hukumku ngomong sampaikan apa sing sesuai dengan yang Pak Naim sampaikan meskipun jare sampean udah mengulang dengan berbeda konteks lah dengan lain sebagainya. Ya aku intinya membantahlah dengan adanya berita itu. Inisial iki membantahlah dengan adanya berita itu. Meskipun sebetulnya lah andai kata kak dibantah pun juga nggak masalah karena itu juga masih inisial toh. Tapi dengan diperkuat itu tadi malah aku menjaga aku dewe yang membantah intinya ngono loh. Gitu loh Mas maksudku. Ya mungkin sampean sing lebih paham. Bahasanya intinya aku pokok ngebantah dengan adanya berita, Iya, berita Mas. itu tadi gitu loh Yang Mas. saya sampaikan ini terkait terkait catatan kronologi yang saya sampaikan itu saya tetap disampaikan seperti yang saya sampaikan. Tapi saya Mm-mm. juga maaf, ini kami mau menyampaikan sebagai ya Pak misal sebagai begini. Mas Mas kurang perkataan kita kurang punya jelas Mas suaranya Mas. Maaf maaf. akan terdengar. Belum Mas. Nggih sampun sampun. Saya dengar, Nggih sampun Mas, sampun sampun. oke, gitu Mas. Set kronologi yang kalian sampaikan ini pasti akan kami gunakan sesuai apa yang kami sampaikan. Dan nanti kalian berhak untuk mengverifikasi apakah ini sudah Nggih, sesuai dengan pernyataan kalian atau sudah nggih, sebelum kami itu hak kami. Jadi nanti nggih. di hari nanti akan menyampaikan tulisan yang sudah dibuat pihak redaksi kepada kami apakah ini sudah sesuai atau ada yang kami kurangi atau perlu ditambahi itu. Nggih, nggih Kemudian Mas. terkait identitas yang kami tanyakan ini Nggih, dengan mau disampaikan sebagai pihak yang merasa sebagai terduga APT menyampaikan pemeriksaan dan secara langsung ahli permata putra menyampaikan APT pernah dirinya dengan catatan catatan kronologis tadi itu atau seperti apa. Kalau saran saya mungkin buat menjaga identitas mungkin ya sebagai inisial atau jenengan nggih. ingin memberikan nama jenengan ya nggak apa-apa jangan sampaikan atas nama di permata putra itu langsung mengklirkan keadaan bahwa itu bukan jenengan Nggih, itu gini ya biasa Mas. dari awal. Nggih, nggih. Nggih, ibaratkan apa ya, aku dhewe kalau untuk menentukan hal itu intinya pokok yang bisa tak sampaikan intinya aku kepingin namaku bersih lah dengan aku tidak melakukan itu dan adanya kronologi itu. Eh, ini bukan aku bukan gak punya pendirian ya, cuman ya apa sih enak Mas baiknya karena aku dhewe kan koyo aturan-aturan pembuatan berita kan aku gak ngerti ya apa baiknya. Nah, dengan adanya kronologi yang sudah tak sampaikan, terus juga ini bagusnya dengan menggunakan nama inisial atau mungkin nama aku tapi mengkonfirmasi bahwa APP itu bukanlah aku, baiknya seperti itu kayak gimana? Itu ya apa menurut sampean? Lek cari aku, apakah cukup dengan adanya inisial APP ku wis membersihkan semua, mengklirkan semua atau perlu namaku dengan mengatasnamakan APP ini bukan aku kayak ngono apa gimana baiknya? Ya seperti yang saya sampaikan barusan ya mungkin kalau ATP terduga ACT mengatakan bahwa itu bukan dari yang melakukan bukanlah terduga ATP dan itu juga nggak bakal menyebutkan kalian maksudnya eh, kita nggak tahu ya ATP siapa gitu dari pemerintah Nggih, kan ATP kemungkinannya juga banyak terus misal tulis langsung ke mata kamu bahwa itu bukan dirinya itu langsung meriksa ini cuma mungkin akan terjadi masalah yang serupa dan banyak orang yang tanya bahwa ternyata yang terbuka namanya ya kan orang kan ini masih meraba ya siapa sih sebenarnya itu walaupun mungkin nggih, orang terdekat kita merasa kalau itu kalian gitu kan nggih. itu jadi pertimbangannya itu kan dua itu kalau dari saya. Oke. Ya apa ya Mas? Ya memang betul. Memang yang kemarin juga yang tak sampaikan ke Mas Yauki itu Mas, aku mungkin justru juga tak sampaikan juga ya. Ada beberapa orang yang udah DM aku Mas. Ya mungkin itu memang orang-orang terdekatku aja. Nggak semuanya orang DM ke aku kayak gitu. Isi DM-nya ya pokok yang menurutku ngeganggu. Mungkin Yusril udah ngasih solusi ya Yus ya di chat. Aku udah chat gitu ke Mas Yusril. Jadi intinya yang sekiranya juga
nggak ngeganggu aku gitu loh Mas. Lek memang baiknya untuk inisial ya gak apa-apa wis, untuk baiknya inisial. Itu sih Mas. Masih ditetapkan untuk inisial gitu loh. Nggak usah menyebutkan nama baru lah dengan adanya inisial itu kok malah lebih lebar lagi ya lek publik itu bisa mencerna lebih teliti lagi lek takutnya langsung sekali telan kan aku yang malah lebih tekanan lagi maksudku gitu loh. Bagusnya kayak gitu. Mungkin dua mungkin data apa yang perlu kita silakan kita terkait penelitian nanti buatkan dua opsi terkait secara langsung atau secara tidak langsung. Mungkin ya mungkin Oke, daerah nggih, nggih, nggih. Nggih Mas, leres. kelompok Nggih leres silakan gitu. Nggih, Dewan Redaksi. nggih leres Dengar gitu nggak gitu. suara saya? Suara saya terdengar nggak, Mas Bisri Redaksi? Gremeng-gremeng ya. Kurang jelas suaranya. Cek sudah terdengar. Ya, Oke, jadi saya ulangi lagi. sebelahnya sampean itu tolong diam dulu supaya sampean yang bicara aja gitu loh. Yes. Terkait dari redaksi mungkin arahan dari saya dari ketua umum, silakan dibuatkan opsi terkait dua pemberitaan yang saya opsikan tadi, antara nama secara langsung dan nama secara tidak langsung sebagai hak jawab atas pemberitaan sebelumnya. Sebelum diunggah, silakan dikonfirmasi terhadap pihak terduga, dalam hal ini Mas Alfred Mata Putra, pihak yang merasa terduga nih, Oke. nah, silakan disampaikan, diklarifikasi. Kalau ada yang perlu ditambahkan, silakan ditambahkan. Kalau ada yang perlu dikurangi atau dirubah, silakan disampaikan dengan baik. Soalnya nanti pihak redaksi tidak akan mengunggah sesuai kecuali sudah dalam persetujuan kami. Oke. Oke Mas. Barangkali sebagai penerima hak jawab ingin mendapat data tambahan, silakan melakukan wawancara dalam daring. Ya, silakan. Ya, terima kasih Mas Auki. Baik ya, aku mulai dulu ya. Nanti Ojan kalau mau menambahkan. Oke, baik Mas. Jadi gini, mungkin awal-awal gini. Berarti sampean tadi sudah menjawab ya bahwa membantah gitu. Oke. Sampean juga apa merasa ini sebuah apa ya? Sebuah fitnah gitu Mas, atau tapi jelas ya ini jelas sampean mungkin sudah membantah semua gitu. Nah, saya ingin menanyakan gitu Mas, bahwa kalau misal ini tuduhannya ke sampean, lalu para korban juga para korban dan pelapor itu bisa membuktikan punya bukti maksudnya gitu. Bagaimana tanggapannya sampean atas itu? Oke. Apakah apa ya? Apa yang ingin sampean ingin ungkapkan gitu? Apakah tuduhan yang dari bukti-bukti yang dari para korban atau pelapor itu salah begitu? Oke, izin menjawab ya Mas Yusril.
semuanya udah tak sampaikan di bagian satgasnya Unisma Mas terkait masalah benar atau tidak salahnya, karena eh, diibaratkan apa ya, kalau semisalkan karena misalkan mereka punya bukti lah, aku pun juga sama-sama punya bukti gitu loh. Dalam hal bukti yang seperti apa udah tak susun Iya. semua dalam satu berkas. Ya nomorku iki beberapa ono sing ke hack Pak, ono sing keblokir Pak, ono sing ini semua tak sampaikan. Dan bahkan ada juga pengakuan-pengakuan yang dimana saya mengakui ketika misal contoh aku dekat dengan ini ya tak akui, nggak ada gitu loh Mas Israel yang tak tutup-tutupi. Jadi intinya ya podo fair-fairan, aku misalkan dinyatakan salah ya salah, dinyatakan bener ya bener. Ya apa ya? Ya mesti sing sejujur-jujurnya lah sing tak maksudkan ngono lho, Yus. Jadi nggak ada sing perlu tak tambahi apa pun gimana. Meskipun mereka ada bukti, saya pun juga ada bukti. Nanti kan bukan kita berdua di antara pihak dan pelaku dan korban yang menentukan mana yang benar dan salah. Jika memang meranah ke Unisma, kan Unisma yang menjadi pihak tengah. Bagaimana yang menentukan mana yang benar, mana yang salah, dan bagaimana tindak lanjut di antara aku dan korban. Memang aku monolek misalkan kudu aku, nanti gimana jalan tengah. Ke Polresta pun juga sama. Bagaimana jalan tengah antara pihak aku dan korban, atau mungkin juga bukan aku, maksudku gitu loh. Hmm. Jadi aku mempertahankan hakku sendiri. Dengan adanya bukti yang ada, mereka juga nggak tak permasalahkan. Meskipun mereka punya bukti, ya sama aku juga punya bukti. Masalah ini dibenar atau tidak kan bukan aku yang menilai gitu loh. Jadi aku bilang tidak ada alasannya, mereka bilang iya ada alasannya juga gitu loh maksudku. Makanya sesuai yang saya bilang ke Mas Yusril juga, nunggu keputusan dari Polres saja Mas Yusil biar lebih jelas gitu. Karena yang ditakutkan apa sih? Lawang kenyataannya loh ketika sampai bikin berita seperti itu dan udah di-up di mana-mana, orang-orang terdekatku langsung menuduh bahwa itu aku. Bahwa mereka juga gak tahu cerita dari versiku gimana. Bahkan mungkin bisa jadi mereka juga gak tahu di antara kedua-duanya, korban maupun aku. Gitu loh. Ya gimana ya Mas, sing bisa tak jawab itu sih. Oke, mungkin aku ingin menyampaikan ya Yeah. bahwa aslinya gini, berita yang pertama kali itu dari LPM Fenomena, bukan Harian Cendekia. Jadi kami Gitu. memposting di websitenya itu pertama kali kami gitu Yeah. di hari Sabtu pagi. Nah, memang itu untuk yang Instagram itu memang telat kami. Jadi kami di sama Harian Cendekia itu dikutip gitu di parafrase. Kita nggak usah Nah, bahas harian cendekia, murni bahas iya ya. nggak usah bahas yang lain. Sik ta, menengo. Iki aku menjelaskan nih loh. Santai ya. Iya, Kalau iya. kita nggak punya hak mewakili harian cendekia, walaupun Iya. kita tahu Gini harian aku pengen menyampaikan kayak hal lain gitu, bahwa berita yang beredar itu juga telah kami bantu untuk melindungi terduga pelaku ini, gitu, bahwa memang kami juga jengkel, terus mencoba membendung berita-berita yang ada, bahwa memang media massa itu mengambil berita kami gitu, dan mereka itu tidak punya bukti untuk atas berita-berita yang mereka angkat, dan mereka tidak mencantumkan kreditnya ke LPM Fenomena begitu, kurang lebih gitu. Nah, kami juga melayangkan surat-surat teguran ke mereka, media massa maupun media informasi di Instagram, untuk men-take down berita-berita yang mengutip dari media massa yang tidak izin itu ke LPM itu. Jadi kami sudah melakukan
Itu Mas. Ya, gini ya Mas Yusril juga ya, ibaratkan yang perlu Mas Yusril tahu terkait masalah berpemberitaan ini itu kan Mas Yusril secara teknis kan lebih mengetahui gitu nggih Mas. Dan yang tak maksud iya aku mikirin gini loh, iki loh aku jeneng inisial APP iki ya wae. Pertama Ya, aku yo gak merasa. Berarti aku ya wis biasa aja. Tapi dengan aku nggak merasa dan aku biasa aja. Kenapa orang-orang ngeklaim bahwa itu aku dan langsung menghujat itu aku? Terus apalagi dengan disebarkan sekian banyaknya, koyok seolah-olah aku wis jadi tersangka gitu loh Mas Yusril. Ya mungkin benar juga yang dikatakan argumennya Mas Yusril bahwa Mas Yusril sempat jengkel, LPM juga sempat jengkel, tidak ada kredit atau mungkin validasinya aslinya dari pihak LPM. Ya mungkin itu yang tak maksud. Jadi ibaratkan serangan sosial ke aku kan soalnya kayak gini. Wah, hari ini sing kenal ambek aku ya, lek sing gak kenal ambek aku kan roe mek singkatan, rone mek inisial, ngono kan. Lek sing kenal ambek aku, kok niki lho ternyata melakukan tindak kekerasan seksual yo. Lah padahal nek ono tertera di situ dugaan. Makanya yang saya sampaikan tadi, publik itu akan secara otomatis ya, menelan mentah-mentah tanpa adanya apa ya istilahnya ya, kayak mencerna lebih baik lagi. Oh itu dugaan. Berarti kan bisa dinyatakan aku bersalah, tersangka, semuanya kan dari keputusan hukum atau keputusan unisma atau keputusan mana. Aku terima gitu loh. Singkat tak terima kan iki dugaan. Dan aku juga gak merasa, tapi kenapa orang-orang nyerang aku? Terus mari ngono mengecam aku dari hal hukuman sosial, sampai DPA aku pun juga merasakan hal yang sama, Kaprodiku juga merasakan hal yang sama. Kayak seolah-olah aku jadi tersangka gitu loh Mas Yusril. Ya mungkin yang lebih ya, paham jenengan ya sama Mas Yogi dan juga teman-teman yang lain, gimana baiknya ini sing sekiranya sama-sama baiknya gitu loh. Karena saya juga menghargai pendapatnya LPM juga seprofesional itu dalam memberitakan kebenaran dan lain sebagainya. Intinya pokok saya sampaikan iku. Ya aku gimana lah Mas, baiknya wis kayak gitulah. Soalnya diibaratkan mau dibaiki pun namaku juga wis jelek ya. dengan adanya, meskipun jadi ibaratkan aku mau membenarkan pun namaku ya wis kadung jelek, padahal di situ tertera ya hanya dugaan, bukan tersangka, bukan pelaku. Jadi ya apalah, dengan etikat baiknya, dengan aku juga wis bilang ke bapak-bapak penguasa hukumku juga itu, wis Ya. bilang ke LPM gitu Mas. Jadi gimana baiknya biar sama-sama enaknya gitu loh Mas. Sejauh ini kalau yang beredar begitu memang ya bukan ya, maksudnya yang beredar itu masih inisial juga kok. Insya Allah. Oke. Jadi seharusnya yang beredar itu dijelaskannya itu masih terduga pelaku begitu. Memang kalau untuk urusan persepsi pandangan publik itu memang sangat sulit Nggih, dibendung nggih, Mas. nggih, Jadi nggih. dengan adanya ini wawancara itu kita bisa membuat keberimbangan atas berita itu juga sedikit mengangkat nama sampean agar tidak buruk. Nggih. Aku juga ingin menjelaskan gitu bahwa kalau persepsi orang itu sebenarnya masih belum terbukti juga bahwa sampean itu pelakunya, bahwa ini masih terduga gitu. Soalnya kan ya baratkan dengan masa yang segitu banyak ya Mas Yusril ya. Gak mungkin kan kita meyakinkan satu-satu wong, setiap masa itu punya persepsi yang masing-masing. Terlepas dari itu semua mereka gak seneng ambil aku apa ya apa, kan aku gak tahu persepsinya mereka bagaimana. Dan terlebih lagi terlepas dari itu semua, kalau orang yang paham akan berita ya bahkan akan mencerna lebih 2 3 4 kali lagi untuk dibaca. Tapi kan dengan orang yang mungkin secara berita mereka belum mengetahui bagaimana cara membaca berita, kan mau sampai kapanpun dirubah persepsi mereka akan tetap seperti itu gitu loh. Iya.
Mungkin lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Tadi saya ingin menggali gitu. Aku ingin menggali bahwa tadi kan aku bertanya yo. Ojan, ready Ojan? Nah, oke. Aku ya. Jadi gini. Tadi kan sampean menyampaikan bahwa sudah dipanggil Satgas PPKPT ya. Nggih, Terus memberikan bukti-bukti. nggih. Kalau boleh sampean disampaikan ke publik bukti konkret seperti apa yang sampean serahkan ke Satgas untuk menyangkal tuduhan tersebut gitu. Oh, nggih, siap. Nggih, Pakai Mas. bahasa Indonesia Mas ya? Iya, Pripun gimana? Pakai bahasa Indonesia. pakai bahasa Oh, nggih, Indonesia. Mas. Nggih, sudah saya susun rapi. Kebetulan juga nanti biar lebih akurat juga nunggu keputusan dari Polres juga ya, Mas, biar untuk surat pengaduan nomorku yang dihack dengan seseorang itu juga biar lebih akurat lagi gitu, nggih. Oke, oke. Oke, siap. Nggih, Mas Yusril, saged bisa bisa kok. Nanti akan tak komunikasikan ke penasihat hukumku juga. Eh, Gini Mas, boleh dijelaskan nggak atau sampean taunya sebagaimana gitu, segimana bahwa bukti-bukti yang disampaikan ke Satgas PPKPT, Satgas perlindungan perlindungan penanganan kekerasan di Unisma itu bukti konkret seperti apa yang sampean serahkan ke keserahkan maaf sampean serahkan untuk sebagai menyangkal tuduhan itu Gini, sampean Mas. bentuk buktinya itu seperti apa Nggih. kalau sampean tahu. Nggih. Nggih. Karena kebetulan aku sendiri juga yang nulis, didampingi juga oleh penasihat hukumku. Untuk bukti-buktinya berupa bukti dari ketujuh nomor itu tadi, Mas. Dari last chatnya orang tuaku, di HP-nya orang tuaku. Kalau aku berkali-kali ganti nomor, itu juga diperkuat oleh nanti dengan adanya turunnya surat pengaduan. Terus juga yang kedua terkait dari bukti-bukti koyok apakah kamu pernah misal contoh ya dengan satu korban itu tadi dengan satu orang lah satu korban satu orang perempuan tadi yang disebutkan di satgasnya PPK itu tadi kamu pernah dekat sampai ini kamu pernah mengirim apa gue tak sampaikan semua kalau aku pernah mengirim berupa ini Pak kayak komik-komik gitu Pak isinya apa itu tak sampaikan semua di situ semua ada Mas Yusril mungkin nanti tak coba tanyakan kepada pihak penasihat hukumku jika memang bisa untuk diambil nanti Mas Yuril bisa baca. Jadi intinya itu tadi yang buktinya berupa berupa kertas print-printan yang isinya yo dari nomorku itu tadi, dari oh iya sama ini juga Mas Yusril yang perlu jenengan ketahui juga dan Unisma bahkan juga hampir kaget mengetahui akan hal ini. Kebetulan DPA-nya kita itu kan Pak Helmi. Sebetulnya kasus ini itu jauh dari bulan-bulan sebelum Mas Yusril mengangkat berita ini. Bahkan dari bulan Juni yang lalu, itu berita ini sudah ada dan sudah memuncak lah itu di bagian DPA aku, Unisma, di Pak Helmi. Dan itu juga akan ditinjau beliaunya, kenapa kok dengan rentan waktu kok harus nunggu meledak dulu sebagai dia seorang DPA, kenapa kok malah dibiarkan karena saya juga udah pernah ditegur bukan ditegur ya istilahnya didudukkan lah dengan Pak Helmi apakah kamu mengetahui kalau namamu itu juga jelek live gitu terus karena saya juga bilang saya juga nggak melakukan hal tersebut ya saya bilang apa adanya sesuai dengan yang sekarang saya tidak melakukan tapi dengan adanya sekian banyaknya pertemuan aku nggak dipanggil ya berarti aku pikir ya memang terbukti memang tidak gitu loh Mas Yusril. Jadi nanti untuk urusan bukti nanti tak sampaikan semua udah tak susun juga nanti Mas Yusril bisa buat apa ya bukti ke publik online ibaratkan itu Mas Yusril. Oke. Ozan mau bertanya? Bertanya ini. Itu Mas, terlepas dari bantahan ya atau kekagetan yang sampean rasakan,
Tadi Nggih, kan Mas. sampean ya sampean tadi kan cerita kan, Heeh, nggih nggih. cerita Nggih, panjang lanjut lebar lanjut. sampean tuh terlepas dari bantahan itu atau kekagetan yang sampean rasakan. Nggih. Faktanya kan saat ini para pelapor atau para korban kan merasa trauma, Mas. Gitu kan. Nggih. Dan merasa dilecehkan juga hingga akhirnya berani melapor ke pihak kepolisian. Nggih. Nggih. Sebagai pihak yang saat ini disorot kan sampean kan. Nggih. Nggih. Bagaimana Mas tanggapan terhadap fakta bahwa ada mahasiswa korban yang merasa ruang amannya terlanggar gitu dan merasakan trauma gitu. Oh, ini aku menjawab Mhm. dari persepsiku gitu. Iya, sampean jawab aja. Oke. Gini, Mas. Lek aku menjawab iku dari hal masalah korban untuk trauma. Lek misalkan iki apa ya bahasa Jawane titik uga iki sedikit banyak iku lek semisalkan masalah ini awal-awal kemarin iku bisa dikomunikasikan, misal contoh ya, mungkin korban gak bakalan bilang ke aku kalau merasa dilakukan seperti itu. Tapi jika dia memang dirasa bilang kepada DP aku atau mungkin bahkan bilang kepada Unisma, aku bakalan dipanggil dan aku bakal mempertanggungjawabkan akan hal itu. Jadi maksudnya gini, gak sampai harus meledak dulu, itu diselesaikan gitu loh. Hmm. Jadi sih nggak maksud gini, lah aku sampai selama iki aku gak pernah dipanggil di Unisma, terus moro-moro nang di Polres, aku terus terang yo dikatakan sakit hati meskipun fakta yang ada kayak ngono, ya sakit hati mergone apa? Nah, dia langsung keluar. Sedangkan lek memang aku loh, bahkan aku bilang ke DP aku, ke Pak Helmi ngomong kayak gini, Mas. Aku masih ingat kok. Loh Pak, lek memang beberapa korban yang dirasa saya yang melecehkan, saya berani untuk menghadapkan para korban sama saya dengan semua bukti-bukti mereka yang ada. Tetapi dengan waktu mulai dari bulan Juni sampai sampai mencuatnya berita ini, aku gak dipanggil sama sekali. Karena ya Oke. memang pertama aku memang nggak merasakan hal itu. Dan yang kedua, kenapa kok lek memang anjen korban itu merasa iku aku, kenapa kak ngomong dengan awal? Kan bisa untuk misal aku sebagai tanggung jawab ya, tanggung jawab sebagai mungkin mengobatkan dia secara psikiater kayak opo ya opo kebijakan yang adil gimana ngono lho enggak maksud. Ya, oke oke. Oke. Baik, Mas. Sudah. Nggih, Nah, pripun Mas? sampean sudah menjawab itu. Nggih, itu jawaban saya Mas. Oke. Saya juga mau bertanya, Mas. Sejauh ini saya memposisikan diri sebagai LPM Fenomena yang ingin bertanya Nggih, saja sebenarnya. nggih, Eh, Kasus ini kan sudah sampai ke polisian, Mas. nggih. Dan sampean sudah tahu dari pelapor itu menuju ke sampean AAP ini. APP ini saya tahunya ya dari pelapor Mas. Sampean tahu AAP itu sampean dari pelapor. Iya, karena konfirmasi jika memang benar dugaan itu tertuju ke sampean bilangnya seperti itu, Mas. Oke, dari pelapor ya. Nggih. Nah, pelapor ini pelapor siapa, Mas? Korban atau pendamping hukumnya? Kebetulan pada saat itu saya chat langsung kepada Mas Rizky, Mas. Oh, Ada kepada chatnya pendamping kok. hukumnya. Oke. Nggih, Mas. Eh, sesuai sesuai informasi yang kami dapatkan ada 9 korban, Mas. Nggih. Kalau seandainya pendamping hukum dari 9 korban itu mengkonfirmasi bahwa itu sampean, berarti 9 korban ini kan sepakat bahwa itu sampean gitu. Ya kan? Nggih. Ya secara normatif ya. Gimana Mas tanggapan Anda? Karena 9 ini sudah sepakat bahwa itu sampean gitu. Yang mana sampean tadi mengklarifikasi, ganti nomor sebagainya gitu, Mas. Coba disampaikan, Mas. Oke. Jawabanku akan tetap sama, Mas. Ibaratkan kalau misalkan memang disepakati itu aku dengan semua bukti-bukti yang ada. Ya aku juga punya bukti. Pertama mulai dari nomorku yang inilah, terus dari cerita-ceritaku yang aku ngomong jujur-jujuran wis Pak. Bu, aku ya ancen ngene kenal dengan beberapa orang-orang ini. Saya tahu dengan beberapa orang ini. Jadi apa ya Mas? Lek dipikir-pikir mana meskipun ada barang bukti dan lain sebagainya,
dengan adanya semuanya lah terbukti lek seolah-olah dek kono aku gak ono bukti maneh aku sing salah. Yo istilahnya golek dalan tengah keadilan iki ya apa? Bukan lagi Hmm. aku yang menentukan kan? Kan yang menentukan kan hukum. Dan aku yo dalam hal bisa dibilang ya apa ngono loh. Karena aku ya punya bukti beda lagi lek memang ya aku ngakuin jan aku. Kan siji maneh. Itu loh sing tak maksud. Ya apa ya Oke, lek oke. menjawab terkait iku yo ngono lah Mas. Sing tak bisa aku jawab ke jenengan gitu guys sebagai LPM gitulah. Oke, oke. Terima kasih. Mas Yusril, Yo. monggo. Halo Mas Yusril. Oke. Apa sudah bisa dicukupkan Mas Yusril apa ada tambahan lagi? Mungkin Sesuai dengan yang sebagai Mas Sauki juga tadi bilang nanti akan diredaksikan akan dikonfirmasi 2 langkah ke aku tanpa adanya konfirmasi ya dari aku kan berita juga belum bisa up gitu ya. ya Nanti akan tak konsultasikan dengan penasihat hukumku juga gitu Mas Yusril biar lebih ya kok takutnya kan ya padha adile ngono lho Mas ibaratkan kok aku kok eh, ngapikno jenengku tok oleh ana penasihat hukum kan ya. ngerti ndi adile ngono lho Mas maksudku. Jadi gini, aku ingin menyampaikan ke sampean bahwa tadi kan aku kayak tanya gitu kan, tanya ke sampean ada apa bahwa sampean telah mengirimkan bukti ke Satgas BPKPT dan Nggih. sebagainya. Itu sampean nggak perlu kirim ke kita. Sampean hanya ingin sampean hanya apa ya? Nanti cek cek beritanya gimana Nggih. Nggih. gitu. Terus Nggih. mungkin pertanyaan terakhir aja Mas, ini langsung aja. Nggih, siap. Sebagai penutup itu apakah ada pesan spesifik yang ingin sampean sampaikan agar publik, media, bahkan pihak korban mendengar langsung dari sisi sampean gitu Gini ya pesan. Mas, nggih, makasih banyak nggih. Sebetulnya aku apresiasi kepada PLPM udah menjalankan tugasnya dengan baik dan juga Unisma juga pun sama dan harapan besarku harapan nih ketika nanti masalah ini bisa cepat diselesaikan entah itu berbagai ranahnya sama-sama mendapatkan keadilan sama-sama mendapatkan baiknya bagaimana dan harapannya lagi dari kesemua lah misalkan dari korban juga jauh lebih baik lagi secara kondisi kesehatan dan semuanya termasuk juga dari aku meskipun dibilang terduga lebih baik lagi untuk kedepannya dan lain sebagainya termasuk dari pokok intinya buka lembaran baru yang dirasa kumang perlu untuk dirubah ya dirubah perlu adanya dirasa dikurangi ya dikurangi yo gak banyak sih aku ngucapin ini pokok intinya kayak gitu Mas Yusril. Oke, baik. Eh, Mungkin selebihnya sampean kalau ingin membutuhkan pendampingan psikologis, sampean hubungi Satgas PPKPT Mas untuk Oke, segala apa-apanya. oke, siap. Kami Oke, Mas mohon Yusril. maaf sebesar-besarnya juga kalau ada kesalahan. Kami terima Oke, kasih juga atas oke, waktunya oke. dan kesempatannya. Oke, oke, sama-sama Mas Yusril. Aku juga makasih banyak. Wis ibaratkan apa ya? Mendapatkan sesuatu hal yang bisa aku dapatkan yaitu hak jawabku. Ya aku terima kasih udah ngasih kesempatan ini. Mohon maaf juga buat teman-teman semuanya. Nyita waktunya teman-teman. Wis, terima kasih teman-teman. Itu sih aku. Terima kasih Mas. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini aku bisa keluar atau bagaimana? Monggo, monggo. Ya, Makasih banyak. Oke, Ya, makasih nggih Mas dengan Auki, kita Mbak semua. Nima, Mas ya, Yusril, Mas Fauzan dan sebagainya. Makasih. ya.
Oke. Enggak kalau mau keluar ya. Oke, segera dieksekusi ya. Cek. Nanti habis ini aku kirim dokumentasinya. Sama tadi jangan lupa catatannya dilanjutkan. Gak krungu konsen ngomong ongol di jangan Halo, ngomong. Jangkrik. Kita bikin dua opsi ya. Terima kasih. Segera dieksekusi, segera. Kita bikin dua berita opsi ya. Yang langsung menyebutkan Alif Mata Putra dan atau samaran APP terduga pelaku APP, tadi kan korban nyepakati APP inisial. Oke, inisial ya berarti ya. Jadi istilahnya bukan terduga APP. Salah seorang yang merasa terduga APP Oke. menyampaikan hak Seorang jawab. yang merasa terduga. Seorang yang merasa terduga. Itu ya. Ya, itu teman-teman. Segera ya. Ya. Terus jangan lupa berita yang lain. Kemarin ada opini masuk. Terus yang 3 lagu 3 itu jangan lupa minta Terus hubungi ke Veno Trakus tak kirim ning awakmu Kak Yusril. Senotalk segera. Kak, Ini banyak kerjaan. Ya. Terus yang lain juga. wis tak kirim ke Ya. Kak Yusril, wis tak kirim ke Kak Yusril. Ini sudah selama seminggu ini nggak ada kiriman apa-apa, nggak ada yang ngirim puisi, cerita atau apa. Ini buat semuanya. Apanya sih ada itu berita 3 Oke. itu kemarin. Berita kalau nggak segera ditayangkan itu basi. Berita track news itu maksimal 25 jam. Tuh. Ya udah segera. Ya oleh berita 3 wis udah tadi kemarin itu minggu kemarin ada, cuman ya medsosnya aja itu yang medcomnya aja Segera hubungi ke Medcom. ya. Ya wes ya paham. Terima kasih ya Ojan. Oke. Terima kasih juga Ya Yus. sudah. Terima kasih Anda. Aku banyak-banyak makasih ya. Ya wes, assalamualaikum. Terima kasih semuanya.